Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, dalam masa biasa yang ketiga. Hari ini Gereja semesta memperingati Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cintamu dalam pelayanan kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar, lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau diajukan pertanyaan kepada kita, siapa saudara atau saudarimu, maka pasti pikiran kita langsung tertuju kepada saudara-saudari sedara atau seibu, atau paling tidak ada hubungan kekerabatan. Namun melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, yang dipendengarkan oleh gereja kepada umatnya, diperlihatkan kepada kita bahwa Yesus memperluas makna persaudaraan di antara manusia. Orang yang menjadi ibu, saudara atau saudari bukan hanya mereka yang memiliki ikatan darah, akan tetapi syarat utama untuk menjadi saudara atau saudari Yesus ialah melakukan kehendak Allah. Maka setiap orang dalam seluruh kehidupannya melaksanakan kehendak Allah, dia itulah saudara dan saudari satu sama lain, terutama
bersaudara di dalam Yesus. Maka tepatlah juga lagu rohani yang mengatakan, dalam Yesus kita bersaudara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lantas bagaimanakah cara melakukan kehendak Allah? Barangkali kita bisa belajar dari salah satu atau seorang santo atau santa dalam gereja kita, terutama santo yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Ia sungguh-sungguh menjalani panggilannya sebagai seorang imam dengan menyampaikan khotbah yang penuh kasih, sehingga hasilnya sangat menggugah dan mengubah banyak orang. Sebagai seorang uskup, ia menyediakan banyak waktunya untuk mendengarkan pengakuan dosa, berkhotbah, dan mengajar. Dia seorang pribadi yang baik dan penuh belas kasih kepada semua orang, sehingga ia disenangi dimanapun. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan, ukuran untuk mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk meniru contoh teladan Santo Fransiskus dari Sales yang sungguh-sungguh selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh hidup, panggilan, dan karyanya. Ia tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, yang hebat-hebat, tapi ia melaksanakan kehendak Allah itu dalam hal yang sederhana, yaitu setia menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang yang tertabis, sebagai seorang uskup, dengan menggembalakan umatnya dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa hendaklah dalam seluruh kehidupan kita sehari-hari kita selalu melakukan kehendak Allah. Maka kalau orang bertanya kepada kita sebagai orang beriman, siapa itu saudara atau saudarimu, ibu atau bapamu? Maka dalam kacamata iman sebagai orang Kristen, ibu, saudara-saudari, ayah adalah orang yang melakukan segala kehendak Allah dalam seluruh kehidupannya. Maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, para saudara dan saudari, kita mencontoh teladan dari Uskup Fransiskus dari Sales yang kita rayakan pestanya pada hari ini, dengan menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak yang dilaksanakan dalam kehidupannya. Karena itu, ia dengan sungguh setia menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang gembala. Maka semoga kita pun sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, kita juga setia dalam melaksanakan kehendak Allah dengan setia pada tugas dan panggilan kita masing-masing. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin menjadi Fransiskus dari Sales yang baru, yang hidup sama sekarang, yang sungguh setia melaksanakan serta menjalani hidup dan panggilan kita masing-masing. Mari kita berlangkah bersama sebagai saudara-saudari
dalam Kristus. Semoga hidup kita semakin penuh makna dan berguna bagi sesama. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.